siapkan seluruh hati kita untuk memulai ibadah di saat ini. Ibadah Natal di saat ini yang melayani sebagai liturgos adalah Ibu M. Sayuka dan refleksi Natal Bapak Pendeta C.M. Solisa. Damai sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian dari nyanyian 2 Sahabat Nomor
Seperti
Malam Shalom. Kita hampir mengakhiri tahun 2025 ini, dan sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh karena cinta kasih-Nya bagi kehidupan kita, maka kita boleh ada di saat ini dalam keadaan yang baik-baik selalu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini, dari Januari sampai dengan Desember, ada begitu banyak hal yang kita alami dan rasakan. Ada yang menyenangkan, tapi juga ada yang membuat kita kecewa, bersungut, emosi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan lebih daripada itu juga membuat kita dalam kehidupan keseharian lalu mengambil keputusan-keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada penindasan yang kita rasakan, ada persoalan-persoalan hidup yang kita alami, ada ketidakadilan, ada ketidakjujuran, bermacam-macam hal kita alami dan rasakan, dan karena itu lalu menggoyah iman kita, dan kita tidak dapat bertahan dalam menghadapi realita kehidupan dengan berbagai macam kejahatan dan kenakalan yang terjadi. Di tengah-tengah situasi yang demikian, kita berharap hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu memberi kepada kita sukacita, mampu memberi kepada kita ketabahan, mampu memberi kepada kita kesabaran untuk menjalani hal-hal yang demikian. Karena memang tekanan kehidupan yang demikian membuat sehingga kita hidup bukan lagi sama seperti orang percaya. Hidup sudah jauh di luar daripada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan kita adalah anak-anak yang hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman ini, bagian Alkitab ini lalu mengisahkan tentang sebuah kejahatan publik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa sendiri. Dan karena itu membuat Nabi Yesaya kepada umat Israel mengingatkan mereka bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek ketidakbenaran dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel. Dan karena itu kehidupan umat Israel seakan-akan tidak berdaya lagi. Mereka kehilangan kepercayaan, mereka kehilangan harapan. Dan semestinya sebagai pemimpin hadir dan memberi rasa aman, memberi kenyamanan, tetapi juga memberi kepercayaan kepada rakyatnya.
Karena kondisi yang demikian, maka dengan mudah orang Midian datang lalu menghancurkan kehidupan orang Israel. Karena ketidakpercayaan itu membuat sehingga Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, mereka berharap akan hadir seorang pemimpin, akan datang seorang pemimpin yang adil, jujur, dan benar. Sehingga kehidupan yang mereka jalani itu dengan segala bentuk dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari realita ini Yesaya tampil dan menyuarakan bahwa situasi ini akan berlalu, karena terang akan menyinari mereka, dan Mesias yang datang akan membebaskan mereka. Kebebasan yang dibawakan oleh Mesias bukan secara politik, tetapi pembebasan karena sukacita yang dialami dan dirasakan dalam pengharapan umat. Dilanjutkan lagi bahwa Yesaya juga bernubuat bagi umat Israel bahwa segala yang terjadi seakan-akan beban dipikul oleh rakyat akibat daripada pemimpin yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi, memberi kenyamanan kepada masyarakat, memberi kebahagiaan kepada masyarakat, memberi kepada masyarakat kesejahteraan. Dan karena itu Yesaya tampil dan mengingatkan, menyerukan kepada mereka bahwa kuk yang sementara dipikul akan dilenyapkan. Kuk yang sementara dipikul di bahu-bahu, kuk itu berupa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel akan dilenyapkan, sehingga mereka akan hidup di dalam sukacita, mereka akan hidup di dalam kehidupan yang penuh bahagia, dan tidak akan ada lagi penindasan, tidak akan ada lagi kekuasaan yang semena-mena. Dan itu dibuktikan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nubuat Nabi Yesaya diakhiri dengan ucapan seorang anak telah lahir, seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di pundaknya, namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pengharapan mesianis ini betul-betul dinantikan oleh umat Israel. Pengharapan ini lalu tidak membuat mereka goyah iman, sekalipun dalam pemerintahan, dalam kehidupan bermasyarakat mereka telah menjadi dua, tetapi mereka tetap percaya bahwa akan ada jalan keluar, akan ada kedamaian yang mereka rasakan dan nikmati sepanjang perjalanan kehidupan ketika Raja Damai itu datang, ketika Mesias itu datang. Dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dari keturunan Daud, keturunan yang memang dikenal, kedatangan Mesias juga dikenal, dan kedatangannya memberi damai sejahtera bagi semua orang. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Kiranya kalau kita belajar dari Toriko bacaan kita ini, maka baiklah kita berlaku seperti orang Israel yang walaupun diterpa dengan berbagai macam tekanan kehidupan, mereka tetap percaya, mereka tetap berharap bahwa Tuhan Yesus yang lahir sebagai Raja Damai akan menghapus seluruh keluh kesah mereka, seluruh persesuaian mereka, seluruh pergumulan mereka. Dan keyakinan itu mereka nyatakan di dalam perjalanan kehidupan mereka setiap waktu. Dan kita pun harus menyatakan itu. Jangan karena tekanan-tekanan kehidupan, jangan karena berbagai macam pergumulan yang berat, jangan karena berbagai macam permasalahan yang kita alami dan rasakan, lalu kita hidup seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang oleh Toriko bacaan ini disebutkan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kegelapan karena dosa dan kejahatan, karena pelanggaran kita. Dosa akibat daripada rasa ingin tahu kita, akibat daripada rasa ketidakpuasan kita, akibat daripada rasa ingin mendapatkan atau mencari posisi yang nyaman. Dosa sering membuat kita jatuh dalam hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu di malam perayaan Natal unit 2 sektor Sola Gracia ini, mari kita menghadapi seluruh realita kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami dan rasakan, di tengah-tengah pergumulan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dan membebaskan seluruh beban kehidupan, seluruh kuk yang kita pikul. Mungkin kuk soal kesehatan kita, ada di antara yang kita yang memang bergumul dengan penderitaan, bergumul dengan keberadaan kondisi fisik. Kalau kita percaya dan berharap kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka seluruh beban-beban itu akan dilenyapkan. Sekira ini makna yang penting bagi kita semua dalam merayakan Natal Kristus, sehingga Natal yang kita rayakan ini menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Dan damai sejahtera itu tidaklah terbatas pada diri kita masing-masing. Kita harus menyampaikan, meneruskan kepada semua orang, entah lewat bibir kita, entah lewat perbuatan kita, entah lewat gerak kita. Kita harus meneruskan damai itu bagi semua orang. Tema kita memerintahkan untuk harus menghadirkan damai dan sejahtera dimanapun kita berada. Entah di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai keluarga besar unit 2 sektor Sola Gracia, ataupun di tengah-tengah persekutuan berjemaah, di tengah-tengah tempat tugas kita, di tengah-tengah tempat pekerjaan kita hadirkan damai sejahtera Allah itu bagi semua orang. Saya percaya dengan menghadirkan damai sejahtera Allah bagi semua orang, maka pengharapan mesianis, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambutnya dengan gembira sorak-sorai. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.
patah hati, namun tersentuh kasih sayang Tuhan. Natal datang ini menjadi hari. Damai kasih ini tiada satu yang terputus dan terhapus dari sana gimana.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells are about to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this fanny bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so throw it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch you to an open sleigh, cracking thankfully. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Iya Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Ada konfirmasi dari MC, katanya tadi sudah diundang. Jadi langsung mengambil bagian di depan saja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dari misa Natal di saat ini. Yang terhormat Ibu Ketua Klasis Tanimbar Utara yang berkenan hadir bersama kami. Mohon maaf Ibu Sekretaris Klasis Tanimbar Utara yang berkenan hadir bersama di dalam ibadah perayaan Natal Kristus untuk kedua sholat Tasya di saat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang berkenan hadir sekaligus berperan selaku pelayan firman, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat dari sektor Emmanuel dan sektor Sola Gracia
Bapak Ibu sepupu yang ada di unit pelayanan, Ketua Sola Gracia, dan semua keluarga besar, bahkan tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu demi satu, yang berbahagia dan bersukacita di malam Natal saat ini. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan tuntunannya kita boleh ada lagi di malam ini dalam rangka merayakan Natal Kristus bersama keluarga besar unit 2 Sola Gracia. Di bawah sorotan tema Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, di saat ini saya akan menyampaikan kesan dan kesan Natal. Yang menjadi kesan Natal di saat ini yang pertama sekali adalah Bapak Ibu, saya bisa berdiri di depan sini untuk menyampaikan kesan dan kesan Natal, dan bersama dengan Ibu Diaken atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan dari Bapak Ibu kepada saya selaku penatua maupun Ibu Diaken. Bapak Ibu, saya mungkin cerita sedikit ya. Ya, pada saat kita ditabis tanggal 12 Januari pagi hari Minggu kita ditabis, dan setelah pulang ibadah saya dengan Ibu Diaken berbincang untuk merekrut kepengurusan unit 2 Sola Gracia, dan kami langsung menghubungi atau berjalan dari rumah ke rumah di saat malam itu juga di tanggal 12 Januari. Bapak Ibu, yang uniknya ketika kami duduk berbincang, kami menulis nama-nama di kertas itu sekitar 14 sampai 15 orang. Dan menurut hemat kami berdua bahwa gampang saja ketika kami berjalan, pasti Bapak Ibu yang kami kunjungi akan menerima kami untuk menjadi pengurus atau koordinator unit. Ya, terasanya gampang sekali ketika kami menulis nama-nama itu di kertas. Tapi ketika kami berjalan dari rumah yang pertama sampai pada rumah yang terakhir, itu selesainya jam 11 malam. Itu hari pertama ketika kami baru ditabis. Dan di saat itu kami mendapat figur dari 15 nama yang kami hubungi, 7 nama saja yang menerima kami, bahkan mau untuk bekerja sebagai pelayan selaku pengurus atau koordinator unit. Bapak Ibu, yang terakhir, orang terakhir itu Bapak Darso. Sebenarnya beliau ini tidak mau terima, yang beliau sudah menyampaikan alasannya bla 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 bla, tapi saya sendiri dengan Ibu Diaken memaksakan kehendak. Kami bilang, Bapak Darso, tidak ada jawaban tidak, harus jawabannya ya, supaya Bapak Darso bisa menemani Bapak Ketua dalam hal ini adalah Bapak Sera, karena tidak mungkin satu pengurus laki-laki saja dan semua perempuan. Iya, dan di saat itu kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata bekerja selaku pelayan ini tidak mudah. Orang bilang gampang-gampang susah, tapi yang saya rasakan di awal tahun itu sangat susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang benar
menuntut, memberikan Roh Kudus kepada saya dan Ibu Yaken dengan berbagai kekurangan, dan ada juga sering kami membuat hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa ini. Tapi puji Tuhan, pelayanan selama 1 tahun ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan, atas partisipasi, atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Atau tepuk tangan dulu untuk anggota unit 2 Serkop Sulawesi. Ya, terima kasih banyak. Dan untuk pesan saya, kiranya di tahun 2026 ini atau kita merajut kebersamaan ini dalam persekutuan unit 2 Solok Rasya, dan persekutuan yang tetap berjalan terus, karena sesungguhnya pelayanan ini bukan milik kita, Bapak Ibu. Kita dipakai sebagai majelis, kita dipakai sebagai pengurus, bahkan anggota sekalipun. Kita adalah pekerja di kebun anggur milik Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi kita adalah pekerja. Dan kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Semoga semangat Natal di malam ini tetap menyinari kita, dan di tahun pelayanan yang baru, tahun 2026, tetap kita menjaga kedamaian dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, di mana saja kita bekerja maupun kita berada. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2025 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom. Bapak yang senang kepada Bapak Presiden. Yang berikut kami mengundang Ibu Pendeta Sekna, kepada Ibu disilakan. Kepada Ibu Penatua Bise. Yang berikut kita mohon kesediaan Bapak M. Patian untuk menyerahkan kepada Ibu Diaken.